Yang baru tentu adalah yang baik-baik. Yang sederhana saja, kita mulai dari makan. Mulai tahun ini dan seterusnya makan harus beda. Kalau mau ditulis boleh supaya nggak lupa. Sekali makan 8 pahala. Sekali makan dapat 8 pahala. 1, makannya duduk, pahala tuh sunnah. Ya, yang gampang-gampang aja dah. Ya lagi pada naik ribet ya, puyeng palanya ya. Mau listrik naik, ini naik, turun hujan. Tadi yang pertama apa? Makan itu duduk, itu dapat pahala. 2, sebelum makan baca bismillah, pahala lagi. 2 tuh ya. Ini saya tumben terlambat, biasanya saya udah datang duluan mulu ini. Tadi saya lupa tadi habis arisan. Iya, mak-mak di Gunung Sindur. Ntar habisin dulu yang 8 ya. Begitu. Oh. Iya. Pertama, ya segala sesuatu yang sifatnya darurat itu boleh. Asal hatinya nggak niat mau makan adat ider mongsang mangsing, tetap dapat pahala. Dan lagi kalau kita nyari mah ada baik, yang cuma duduk mah ngedeprok juga nggak apa-apa. Emang apa? Ya kagak, jangan di tengah, lilok di tengah. Ya iya di pinggir. Ya. Tapi insya Allah tetap dapat pahala ya, karena niatnya nggak begitu. Memang kelakuan orang-orang modern mah ya, segala makan pada mongsang mangsing. Itu kayak budak baik. Jadi yang kedua apa? Yang ketiga, sebelum makan baca doa makan. Ayo yang bisa pulang duluan boleh. Doa makan. Kalau nggak malu. Iya kalau nggak malu. Apa doa makannya? Ayo pulang sana. Kalau nggak diomelin Bu Rati. 3. Belum 3 dulu ngapa? Buru-buru amat mau kondangan. Yang keempat, kulu walat tusrifu, jangan berlebihan. Pahala tuh. Jangan berlebihan makan. Rengginang setoples habis. Gegaras. Iya, habis itu sariawan. 4 ya. Tadi 4. Ini 4. Sekarang 5. Ya. Ini kayak bocah SMA baik ulang mulu. Yang kelima ya. Kalau lupa doa, pakai doa lagi. Kalau lupa doa, pakai doa lagi. Ada doanya khusus. Apa nih? Ada yang bisa nggak doa kalau lupa doa makan terus baca doa lagi apa? Ada yang bisa nggak? Doanya bagaimana? Tuh, siapa tuh? Bismillahi awalina wa cakep. Lu pulang sono.
Itu pakai doa itu tuh ya. Itu pahala tuh. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Artinya dengan nama Allah, awaluhu yang mengawalkan atau yang mengawali dan yang mengakhir. Itu dapat pahala tuh. Kalau udah misalnya udah setengah piring udah mau habis lah, belum doa saya ini ya, baca doa itu dapat pahala. Wa akhiruhu. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak meniup makanan ketika masih panas, pahala. Ini yang sering nih ibu makan bakso ini, main leg-leg baik, pakai diuyup lagi. Orang boleh bu begitu. Yang suka kopi ada nggak sini? Yang suka ngopi? Ya, jangan ntar hitam tuanya ngopi mulu. Iya kalau ngopi mulu hitam. Rambutnya. Itu yang kelima. Tadi yang keenam ya. Yang keenam tadi kan? Yang ketujuh, selesai makan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sambil antum kalau bahasa sininya. Antum. Yang kedelapan, baca doa setelah makan. Baca doa setelah makan bagaimana? Alhamdulillah at'amana wasaqana waja'alana minal mantap. Ya. Itu kalau yang bisa tuh kalau belum sumeng jangan dibawa ke dokter ya. Saya tolong aja pesan. Jadi bu, itu malaikat nyatet 8 pahala sekali ibu makan. Lah coba itu. Lah ibu kan makan tiap hari kan? Berapa kali makan tiap hari? 3 kali 8 24. Belum makan sunnahnya. Ya tadi rengginang, geplak, opak, jipang, wajib, tempoyak, semuanya makan. Jadi minimal makan pagi, makan siang, makan sore atau malam dapat 24 pahala. Sehari itu dicatat ibu. Luar biasa itu. Nih 2022 ya. Ya ketinggalan mau orang nyatet. Orang. Ya. Bisa baik. Kesianan yang duluan. Nyontek. Yang kedua, deh ya, bilangin kesian yang duluan. Ya udah seulangin, kesian saya nangis terus nggak ada permen lagi. Makan dapat 8 pahala kalau melakukan 8 hal. Pertama makannya duduk, yang kedua baca bismillah, yang ketiga tidak baca doa makan, yang keempat tidak meniup makanan panas, yang kelima baca doa makan, yang kelima kalau lupa doa baca doa lagi, yang keenam tidak meniup, yang ketujuh iya udah itu. Kok begitu ya? Lu malah ngobrol. Sekarang yang kedua, 2022 kudu diamalin nih, sampai kapan juga, sepanjang umur kita masih ada. Minum dapat 8 pahala juga. Sekali minum, udah coba itu. Minum kan sering. Ini saya belum minum, orang nggak ada. Enggak, saya lagi ngomong doang. Lah kalau tersinggung ya. Lah iya gak ada. Belum sempat. Ya emang belum sempat.
Satu, pahalanya minum nih. Sama kayak makan tadi. Minum, duduk, pahala. Minum, duduk, pahala tuh. Dua, sebelum mengambil minumnya tangan kanan, pahala. Ya kan kalau tangan kiri dosa, emang setan. Allah nggak suka, makruh. Jadi pengambil gelasnya pakai tangan kanan. Itu dua tuh. Yang ketiga, ya, sebelum minum baca bismillah. Kalau bismillah kan hadisnya umum ya. Kullu amrin di balil la yubda fihi bismillah fa waqtu. Apa saja yang baik kagak dimulai nama bismillah, putus sama berkahnya Allah. Jadi minum juga baca bismillah. Itu tiga. Yang keempat, baca doa minum. Ada nggak doa minum? Coba. Ayo coba. Kalau yang bisa, yang belum kawin, saya doain biar jodohnya ya, punya Indomaret. Apa doanya? Doa minum apa? Ada apa enggak? Kalau nggak ada yang bilang nggak ada. Nggak ada ya? Ya udah nggak ada dah. Ya udah yang lain. Ya kan saya ngetes. Ya kalau ada coba apa? Apanya ulangi? Iya kan saya nanya, kok ada apa kagak? Ya coba bagaimana? Ya udah anggap aja nggak ada dulu ya. Ntar cari dulu dah. Jadi baru yang kedua tadi apa? Minumnya duduk. Yang kedua ambilnya tangan kanan. Yang ketiga baca bismillah. Yang keempat jangan niup air masih panas tuh. Yang keempat. Iya, lidah kita ledes bisa. Yang kelima, kagak sekali teguk pahala tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk dulu, jangan sekali teguk habis, dapat pahala dah. Kalau mau jadi 3 atau jadi 4 kali begitu. Teguk, saya teguk, napas dulu, teguk, napas dulu begitu. Malah pada ngobrol. Bagaimana minumnya? Teguk, napas, teguk, napas. Itu pahala tuh. Apaan? Ya boleh aja, tapi kalau kebanyakan lama itu nanti bismillah tambahan boleh terakhir aja, itu udah dihitung semua nanti. Iya, tapi boleh aja sih. Ini mah, ini tidur sini. Ya tiduran boleh. Kalau nggak malu. Ada bantal kalau ada. Baik, yang kelima. 6 ya. Tadi tidak sekali teguk ya. Yang keenam, tidak minum saat air masih panas, sama kayak makanan. 6 tuh. 6. Yang ketujuh ya, sama, tidak berlebihan. Maksudnya kalau kagak haus ya jangan maksain. Kecuali yang ngomong mah kagak haus minum. Tuh 7 ya. Yang ke-8, di hati mengakui yang bikin air cuma Allah. Salah. Di hati mengakui yang bisa bikin air cuman Allah. Itu pahala tuh, namanya syukur hati.
Yang bikin air emang Aqua? Bukan. Aqua bisa bikin air nggak? Agak, dia mengambilin air dikasih merek, dijual. Ada seorang bupati di Ponorogo itu bikin air sendiri. Semua masyarakat kudu beli sama airnya itu. Alhamdulillah, akhirnya pangsa pasar Aqua hampir separohnya diambil oleh segmen warga. Lo coba itu sehari untungnya Aqua miliaran, Bu. Kalau se-Indonesia ratusan miliar. Duitnya kemana? Ke Prancis. Tahu Prancis? Dari Cikokol ngulon. Iya, di situ. Bandara. Iya, dari Cikokol ke bandara. Itu minum ya. 8 kan? Luar biasa ya. Pokoknya 2022 kudu begitu dah ya. Kalau ibu ngamalin saya dapat pahala juga. Insya Allah dah. Tapi ini rasa-rasanya potongannya mengingat separohnya paling ini ya. Kalau baru nyampe rumah, sampai rumah listrik naik, kompor naik, gas naik, lupa. Makanya dicatat 3 2022 tidurnya kudu dapat pahala juga, 8 juga pahalanya. Sekali tidur dapat pahala 8, bayangin coba itu. Mantap nggak itu? Tiap malam kan kita tidur. 1. Wudhu dulu pahala. Kalau yang lagi gak haid ya, wudhu dulu. Kalau sempat, ya saya kira sempat lah. Ya, orang airnya gampang gitu. Tinggal putar dulu aja. Dua menghadap kiblat, bantalannya telapak tangan ngadep kulon. Pahala tuh, itu sunnah. Kalau normal ya, tapi kalau lagi bisulan ya ribet. Surabaya atau kalau lagi hamil ya lah, udah kemana beda, lumpur kemana bagus boleh. Kalau normal, bantalannya telapak ini, hadap ke kulon, ke barat. Tiga, sebelum tidur isti'adah, meminta perlindungan, yaitu baca al-muazzatayn, qul hu, al-falaq, an-nas, ayat kursi ditiupkan di telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Ini sunnah ya kalau sempet, makanya kalau udah ngantuk berat mah ya pokoknya kalau sempet. Jadi isti'adah itu minta perlindungan karena tidur kan mati ya. Memang ibu kalau lagi tidur diantuk sama kalajengking, ibu kerasa tahu kalajengking datang lah kagak. Kalau ibu ngeliat ya kagak tidur, namanya ibu ngendusin, belum tidur namanya. 3 maksudnya 4. Kalau mimpi buruk, isti'adah dan meludah ke kiri serta tidak menceritakan mimpinya, pahala tuh sunnah. Lah ibu mimpi bercerai sama lakinya, cerita lagi.
Ya kata lakinya, emang iya ya, udah begitu baik kita kali ya. Ngimpi yang buruk nggak boleh diceritain. Ibu jatuh dari apartemen tingkat 1000 seperti di Abu Dhabi, letak, kepalanya rengat, nggak boleh cerita. Kenapa nggak boleh cerita alasannya coba? Kalau mimpi buruk, ayo. Lah bukan. Hah? Terus apa? Ini senanya. Karena mimpi buruk itu pasti dari setan. Kalau diceritain setan ketawa, kegirangan, kedemen dia. Jadi dapat iklan gratis. Kan mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang dari Allah, itu biasa mimpi baik. Ketemu ulama, misalnya ya, tiba-tiba ada di Mekah, itu mimpi baik. Di ketiban duren 2 kontainer, ya kan lumayan. Dibikin jus. Ada yang ngasih emas Jono maksudnya. Ini mimpi baik tuh. Nah kalau mimpi baik boleh cerita. Boleh. Tapi sebaiknya ceritanya sama yang tepat. Jangan cerita sama yang orang lagi stres. Hidupak bisa ya ente. Bu lagi puyeng-puyeng lu cerita yang enak-enak baik. Begitu. Orang lagi stres. Yang keberapa? Yang kelima, membaca doa mau tidur. Yang kelima, baca doa mau tidur. Yang keenam, sebelum doa berzikir seperti zikir setelah sholat sunnah. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. 33 sunnah. Yang ke-6 ya, 7 sebelum tidur muhasabah harian. Maksudnya begini, ya Allah, tadi siang saya banyak melakukan dosa, ampuni saya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi siang saya alhamdulillah ngaji di An-Nahl, semoga kau ridho ya Allah jadi pahala. Itu muhasabah namanya. Terus cari mana nih dosa-dosa di sehari itu yang kira-kira insya Allah saya akan mengulangi lagi ya Allah. Itu maksudnya. Yang ke-8, setelah tidur baca hamdalah dan doa. 8 tuh tiap hari. Kan luar biasa. Doa, hamdalah dan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Apa artinya itu? Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah alladzi yang ahyana menghidupkan kami, wa amatana dan yang telah mematikan sementara kami, wa ilaihin nusyur dan semua kembali kepadamu. Itu tidur, sekali tidur dapat 8 pahala. 2022 mulai start. Malaikat gak usah khawatir, dia catatannya rapi. Ntar malam mulai niatin seumur hidup. Ya kadang-kadang belang bentong gak apa-apa dah, namanya juga kita bukan nabi ya. Ya kadang lupa, kadang gak apa-apa, tapi diniatin. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2022 masuk kamar kecil dapat 8 pahala juga. Mantep gak ini? Satu, sebelum masuk kamar kecil baca bismillah, tapi jangan di kamarnya, di luar sebelum masuk. Ya. Bismillah mah umum dah. Satu tuh ya. 2,
baca doa masuk kamar kecil sebelum masuk. Jangan udah di WC-nya, jangan sebelum masuk WC-nya. Apa baca doanya apa? Hah? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubusi dari jin laki-laki wal khobais dan setan perempuan. Karena setan paling demen di kamar kecil. Itu dua tuh. Tiga, masuknya kaki kiri. Pahala tuh. Kita kan ke kamar kecil sering ya. Sayang dong kalau gak ada pahalanya ya. Argo pahalanya jalan terus, gak usah khawatir. Asal kita praktekin itu. Jadi yang keempat, empat ya? Ya, ini yang keempat sekarang. Nah yang keempatnya, kalau bisa pakai alas, itu sunnah. Pakai sendal, jepit. Nggak ada Ustaz, beli. Apa susah? Nah, iya kamar mandi. Nah, saya mau nanya nih, ada nggak yang sekolah di bidang kesehatan di sini? Sok ngaku aja siapa? Kalau ada, kalau nggak ada, coba secara logika, kenapa Nabi mensunahkan pakai alas? Apa logikanya apa? Ayo, yang bisa pulang. Ah? Apaan? Biar apa? Kan digosrekin tiap pagi. Ah? Biar nggak dingin. Lah pakai anuan biar hangat bisa. Nggak nyadar. Kenapa disunain pakai alas? Saya mau nanya nih. Mohon maaf. Ibu kalau buang air kecil di kamar mandi apa di plafon? Maaf. Kalau lagi buru-buru itu nyiramnya bersih apa kagak? Kagak. Maka kamar kecil tempatnya bakteri sama virus sama, makanya suka kadang-kadang kalau nggak pakai alas tuh suka gatal tuh, cacing, kremi. Makanya pakai alas. Itu apa namanya? Hikmahnya. Oh tapi saya nyucinya pakai sabun bersih. Alah, emang ente bisa ngelihat bakteri apa? Sama kayak begini. Tadi yang makan satu lagi belum tuh, kelupaan. Pakai tangan tuh makan. Tadi makan udah berapa tuh? 9 berarti, tambahin. Pakai tangan makan. Lah, emang zaman Nabi gak ada sendok? Lah ada. Jangan dikira orang pedang aja ada, lilok sendok, seubrit orang bisa. Ya bisa. Nah, coba tadi hikmahnya seperti kamar mandi. Kenapa kok Nabi nyontohin makan pakai tangan? Coba apa alasannya? Ini tangan ternyata mengandung zat mikroorganisme atau semacam kayak enzim yang membantu proses pelarutan, penghancuran makanan sehingga membantu lambung. Oh, alami. Majamilah ada ngerti. Coba Bu, Ibu habis masak sayur kangkung kayak, coba dimegembek pegang. Kira-kira basi apa kagak? Basi. Cepet nih, ada ininya, enzimnya. Dimegembek, pegangin. Kamar mandi juga sama. Lah emang kita pakai mikroskop dipastikan nggak ada, ngurung pakai sabun Ustaz. Emang kita bisa pakai tadi mikroskop? Kan kagak. Siapa tahu waktu digosek, jadinya empil dah, lari. Habis gosek datang lagi dah, nadain. Nggak ada yang tahu. Semua yang Nabi contohin pasti ada hikmah. Ada hikmah. Seperti kenapa yang selalu diceritain Quran kok bidadari mulu, kok nggak pernah diceritain bidadari? Apa coba hikmahnya? Ayo, iya kan? Hurun inah, yang belakang jawab mau apa? Jawab apa?
Nah, anak siapa lu ya? Pinter bener calakan ini. Karena psikologi wanita dan laki-laki beda. Perempuan itu kebutuhan needs of self-nya, kebutuhan dirinya itu tidak pada seperti keinginan para laki-laki. Kalau wanita mah yang penting dilindungi, disanjung, dipenuhi, difasilitasi, dipuji-puji, itu kebutuhan perempuan. Makanya yang sering tertipu oleh playboy cap kodok itu perempuan. Betul nggak? Kelemahan wanita ada di telinga. Ada yang belum nikah nggak? Tolong pesen bener-bener nih. Mohon maaf, kalau ada laki-laki yang ngerayu sampai rayuannya 3,5 km, isinya bunga semuanya, itu kata orang Jelupang goroh. Tahu goroh nggak? Laki-laki yang baik tidak, jarang sekali ngerayu yang model-model macam-macam, enggak. Walaupun dia juga romantis. Mak bisa baik. Maksudnya jangan sampai tadi terpedaya telinga, karena kelemahannya ada di telinga. Coba laki ngomong kenceng dikit, rasanya pengen tuh telinga perempuan. Nggak sayang, padahal cuma dikit, volumenya digedein dikit. Tapi kalau bahasanya mendayu-dayu, mama, megar hidungnya, ngacak bolak-balik sampai rengah kacanya. Jadi kebutuhan perempuan laki-laki itu berbeda. Makanya kan saya pernah ngomong, kagak usah khawatir. Istri Nabi sendiri yang nanya sama Nabi tentang wanita dunia kayak ibu-ibu. Kata Ummu Salamah istri Nabi, ya Rasulullah, kaifa kunna fil jannah, kami wanita dunia nanti di surga bagaimana? Nabi senyum lalu bilang begini, Ummu Salamah, sampaikan ke wanita-wanita dunia ya, antunna ajmalu minhunna, kalian nanti kejelitaannya lebih jelita dari bidadari. Betul. Why? Kenapa? Kok lebih jelita dari bidadari? Wong bidadari saja digambarkan oleh Nabi, andai meludah di dunia itu lautan jadi manis kayak madu kalau kecipratan ludahnya bidadari. Lah bagaimana ibu yang lebih cantik dari bidadari? Dahsyat luar biasa. Maka ibu nanti di sana akan menjadi Miss Universe surga, ratu-ratu kecantikan surga. Itu sudah lebih dari cukup, kebutuhan perempuan di situ. Itulah kenapa di dunia ini yang boleh lebih dari satu pasangan cuma laki, perempuan maka gak boleh poliandri. Gelas boleh banyak, teko satu, gelas 4 boleh, pasti cukup. Teko 1, gelas 2 boleh. Tapi mana ada ya, lah teklok kan, fitrahnya lain ya. Pinter ya. Baik, kembali ke materi tadi. Apa tadi? Itu yang keberapa? Iya, yang keempat maksudnya yang kelima karang. Jangan galak, bilang aja 5. Yang kelima, di kamar kecil enggak bersuara, itu sunnah, dapat pahala. Diam. Ini kadang nih ada anak remaja di kamar mandi nyanyi sampai 2 album. Abung-abung pakai shower, nyanyi baik. Jadi kalau di kamar mandi sunnahnya diem, dapat pahala tuh. Kalau darurat boleh. Misalnya darurat tuh bagaimana? Mau kompornya beleduk, ya. Buru-buru harus cepet. Ya ntar seksual. Atau begini,
Begitu lagi di kamar mandi, mertuanya datang. Mantu, nih tanda tangan tanah 2000 meter di Ciseeng buat lu. Lah, sautin. Nanti mertua pulang, tekor kita. Begitu. Atau lakinya pulang ya, habis gajian, ibu lagi kamar mandi. Mama, papa beliin emas 50 gram. Lah, perlu disautin. Emas-emasan. Lilok 50 gram, makanya bagaimana? Ya, jadi apa namanya? Yang ke berapa tadi? Yang ke-6, kalau di kamar mandi, kamar kecil nggak usah ngomong. Yang ke-7, iya maksud saya yang ke-6 ini, habis ini 7, sewot baik. Yang ke-6, nggak boleh berlebihan menggunakan air, itu sunnah. Ya, nggak boleh berlebihan. Bukan masalah mahalnya. Lah, coba ibu ke Nigeria, pernah ke Nigeria nggak? Sama, saya juga belum pernah ke sono. Nggak ada grabnya sono. Itu yang namanya sono air susah kok. Somalia, Mali, Nigeria, Ethiopia, nggak kayak di Serpong. Susah nyari air. Makanya orang sono jarang mandi. Mohon maaf, udah keling kagak mandi lagi, gimana ya? Cecek mabuk kali kalau deket ya. Makanya nih ibu nih kalau ke Ethiopia paling cakep. Langsung keling semua. Makanya kalau mau ngaduin cakep, kita jangan sama orang yang cakep. Coba ibu rada kagak cakep, kumpul sama orang jelek, ibu paling cakep. Tapi ibu nih duduk sama Sahri ini lu namanya ya. Kalah bedak. Ya. Bedaknya beda. Yang ke-7, keluar kamar mandi kaki kanan. Aduh, lah ilok mah kayak film. Ya udah lupa ya udah, makanya kita niatin ini walaupun sepele, kita niatin tiap hari kita praktekin. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Kita gak usah mundur-mundur, gak usah mundur-mundur amat macam bilang, lah emang kayak piong apa? Udah kayak kijing baik. Jadi ini adalah 4 ya, 4 hal harian kita 2022 kudu beda. Praktekin yang tadi 4 itu. Makan, minum, tidur, kamar kecil. 1 tuh, poin pertama. Yang kedua, poin yang saya sampaikan. Hah? Maksudnya? Yang kamar mandi? Emang belum? Bujuk kuning. Yang ke-8. Yang ke-8. Hati mengakui bahwa yang menyehatkan badan Allah. Karena buang air itu hubungannya dengan kesehatan. Hati mengakui. Walaupun bagaimana juga yang jagain badan kita ya Allah juga. Poin berikutnya. ...2022 saya ingin meluruskan tahayul. Tahayul itu dari kata khayyala yukhayyilu tahayulan. Tahayul yang tidak ada dasarnya dalam agama namanya tahayul. Apa tahayulnya? Katanya nanti tanggal 2 bulan 2 2002 bakal kiamat. Itu udah ada isu nih. Maka saya kudu lurusin ini masalah akidah, keyakinan. Pemahaman itu 1000% tidak benar.
Dalilnya surat 31 ayat 34. Baca surat 31 ayat 34. Dalilnya tuh. Yuk Neng yang di belakang bacain. Ya. Iya masa anunya ya tidak baik. Ya. Neng, menurut Neng itu maksudnya apa ya tuh? Kesimpulannya? Yang depannya dulu, depannya. Hah? Bocah ya. Urutin depannya dulu. Rahasia Allah itu apa aja tuh? Kiamat. Maksudnya itu. Ente muter-muter ke belakang, depannya belum. Jadi jangan kata kita, Nabi Muhammad aja kagak tahu, malaikat Jibril aja kagak tahu, Leilok Majamilah tahu. Karena ayat itu tadi kunci tuh. Urusan kiamat kata Allah urusan aku. Gitu. Tapi kalau harinya dikasih tahu kita mana Nabi hari Jumat pasti itu. Jadi kan sekarang Minggu nih, 4 hari lagi. Iya. Silama, iya dong silama. 5 hari dah. Saya juga salah, enggak maksudnya bukan Jumat besok, Jumat terserah Allah gitu. Nah yang kedua tadi apa Neng, hujan ya, turunnya hujan. Ini gelap begini jangan pasti hujan, enggak boleh ngomong begitu. Ini urusan Allah. Orang kita kalau lagi jalan penter panas, hujan. Yang udah mendung malah kagak jalan. Di An-Nahl deres, di Jelupang teh panas. Yang kedua, saya ingin meluruskan isu juga nih mulai rame. Badan Antariksa Amerika Serikat namanya apa? Hah? Cakep. Itu mau bikin proyek gede-gedean. Biayanya enggak tanggung-tanggung, 1,1 juta dolar. Ada yang jurusan akunting nggak? Kalau udah 1,1 juta kalau dikonversi dengan uang rupiah kira-kira berapa itu? Bapak Ustaz berapa? Nggak tahu. Saya guru ngaji nggak bisa ngitung. Tapi kayaknya mah yang pasti mah itu duit umpama kata dibeliin rengginang Majamilah. Tangerang Raya kelelep. Nah, NASA ini kan bukan institusi kaleng-kaleng ini. Ini yang melakukan riset itu profesor kelas 1 di Amerika. NASA. Jadi orang-orang yang sangat rasional dan logik. Saintis kelas dunia. Lo kok ujuk-ujuk bahasa kitanya tiba-tiba mau bikin proyek yang biayanya 1,1 juta. Apa nama proyeknya? Lucu proyeknya, tahayul. Mengantisipasi serangan alien ke bumi. Lecoba itu. Ibu tahu Pak alien? Pada melongo. Alien apaan? Tahu? Katanya makhluk ruang angkasa yang suka pakai piring terbang.
Itu namanya alien. Nah, lalu pemerintah melalui tadi NASA merekrut para agamawan, ya, agamawan, tokoh-tokoh agama. Udah direkrut, yang dari Kristen direkrut, yang dari Yahudi udah ada, yang dari Islam juga ada, namanya Ustadz Abdul Haris, tapi dari Amerika. Mudah-mudahan nyampe ke Jelupang nyari ustadznya. Saya kebagian. Lumayan dapat dolar sekali kepret 15.000 satu aja. Pertanyaan saya, ibu percaya nggak sama alien? Alasannya apa? Orang Amerika yang pintar percaya. Alasannya apa? Kalau saya jawabannya, saya percaya alien, tapi namanya bukan alien. Ya, itu jin yang nyaru jadi alien. Itu maksudnya. Bu, di alam ini ada berapa makhluk yang hidup? Yang gede-gede ada tuh 6. Lah, salah ngikut baik. 6 nih. Kesian banget ya. Kenceng salah lagi. Yang pertama malaikat. Saya mau nanya, ilok malaikat mau diperintahin nama orang lain, sama manusia, sama makhluk? Mustahil. Malaikat mah kecuali yang merintahin Allah. Kalau yang berat bukan Allah gak bakal mau malaikat, karena malaikat mah gak pernah maksiat sama Allah. Jadi alien bukan malaikat. Manusia bukan, lelok di hidupnya di sono. Lagian alien gak gadoyan gemblong. Mana ada ya alien makan gemblong, lancong ke Cisauk makan gemblong. Nggak ada. Hewan, apakah alien hewan? No, bukan. Tumbuh-tumbuhan apalagi. Kemungkinannya cuma satu alien itu. Siapa? Jin. Karena jin itu tidak kayak malaikat. Kalau malaikat mah semuanya taat, semua, nggak ada yang iseng-iseng lancong ke bumi, nggak ada main-main, nggak ada. Nah, kalau jin itu sama kayak manusia, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang bangor. Nah, ini jin-jin yang bangor anak buahnya iblis jadi alien. Ibu pernah baca nggak sejarah Nyi Roro Kidul? Bu, dulu ada nelayan dari Cilacap di Pantai Serandil, menjelang maghrib dia digodain jin. Cuman jinnya merubah bentuk menjadi wanita yang cantik jelita, pakai segala ini apa, pakaian ratu. Akhirnya dia pulang geget nemuin bininya, ma tadi apa melihat ratu. Karena namanya daerah zona Pantai Kidul, namanya disebut sama dia Ratu Pantai Laut Kidul. Lautnya kan laut, kidulnya kidul sono. Lah bininya cerita begitu, besoknya cerita sama Bu RT. Bu RT, suami saya ketemu Nyi Roro Kidul cakep banget. Bu RT-nya cerita sama Bu RW. Bu RW-nya cerita sama Bu Rati. Bukan Rati sini, bukan. Rati sono Cilacap. Akhirnya secilacap bersepakat bahwa ada Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul jin nyaru jadi manusia. So Indonesia ada semua Nyi Roro Kidul. Bu, yang suka ngoret-ngoret duit itu namanya apa itu? Tuyul ya. Maaf, yang pernah melihat tuyul mah cuma satu orang sebenarnya. Cuman divisualisasikan oleh industri film. Jadi si tuyul jadi terkenal. Lumayan kata tuyul lah, gua kagak bayar iklan gratis buat gua. Tuyul juga ketawa di sono di alam dia. Lah orang film semua tuyul sih. Ada. Tuyul sebenarnya jin. Gitu ya.
Cuman karena cerita-cerita gitu se-Indonesia ada jin tuyul. Padahal satu orang yang lihat. Kuntil bapak, apa namanya? Kuntilanak yang lihat satu orang. Ada setan nyaru jadi perempuan, dadanya bolong. Ya. Hah? Apanya? Apa ya? Oh ya, punggungnya ya. Ya maksudnya tembus dari dada sini. Hanya semua orang cerita sebut itu jin. Karena jin kan punya 5 kelebihan. Catat tuh, supaya kita tahu wawasan. Jin punya 5 kelebihan. 1, innahu yarakum min haitsu la tarawna. Jin melihat kita nggak bisa melihat jin. 1. Jin melihat kita. Itu ayatnya surat Al-A'raf ayat 17 ya. Innahu, sesungguhnya jin dari iblis ya yang membangkang itu melihat kita. Jangan kata lagi biasa, lagi ngaji aja dia ngeliat. Makanya dia suka datang, anak gue suka dikirim, datang tuh yang lagi ngaji. Biar pada dempet, lama-lama pules. Yang suka pules itu suka digodain jin itu. Jangan kata lagi sholat aja ada divisi khusus setan yang dikirim sama iblis. Makanya ada orang begitu sholat, Allahu Akbar, waduh listrik naik, lagi sholat, Allahu Akbar, waduh tadi itu tumis kampung kekurangan kencur inget lagi sholat. Ada nggak yang model kayak gitu? Nggak ada. Di sini mah nggak ada satu. Yang banyak sama. Kunci motor dicari dari pagi kagak ketemu begitu. Allah, ya Allah, di daster warna kuning, lucu kuning. Segala kunci taruh di daster, ya pantesan orang ketemu. Lagi sholat ketemu. Itu setan loh. Yang kedua, kelebihan jin apa? Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jin itu bisa datang ke kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Menggoda kita. Dari depan, belakang, kanan, kiri. Jadi kita diserang sama dia dari 4 penjuru. Makanya kenapa ada orang memperkosa muridnya, ya ada nggak? Itu provokasi setan. Tadinya mah dia takut juga, tapi kata setan, ayo, udah, nggak ada yang lihat ini, gitu. Terus diprovokasi. Hanya berani, sampai 21 orang. Mana ada yang lahiran. Lagi tuh bocah lahir bunting emang gak ngomong emaknya apa ya? Siapa aneh aja saya. Padahal bininya cakep beliau. Ya kalau potongan saya mah lebih ini udah cakep mau udah mau ngapain lagi. Tapi setan tadi. Setan pinter. Kan setannya ustadz ya kelasnya ustadz lagi. Setannya Majamilah ya kelasnya Majamilah. 3, jin itu bisa masuk ke tubuh manusia, kita nggak bisa masuk ke tubuh jin. Kelebihannya jin ya. 4, jin itu tadi bisa nyaru, bisa berubah. Jadi hewan bisa, jadi orang bisa, jadi hantu bisa, jadi pohon bisa. Nah. Kemudian yang kelima, jin yang iblis itu nggak mati-mati sampai hari kiamat. Kalau dia kawin, hajatan lagi, tahu nggak kasih undangan ke kita? Mau ibu kasih undangan? Yang terhormat Majamilah, pengirim iblis, datang ke Majamilah. Alamatnya belah pojokan Pon Capi. Lelok muda. Baik, jadi kembali kepada materi bahwa alien itu kalau orang Amerika kan nggak ngaji, nggak tahu ya.
nyebutnya alien. Kalau kita orang Islam nyebutnya jin, setan, ya. Makanya kalau tadi proyek gede-gedean, ya sebetulnya kita kasihan aja sama orang Amerika, ngapain ngeluarin duit banyak-banyak, nggak bakal beres. Dan namanya jin, ya biarin baik sono. Kecuali orang Amerikanya mayoritas jadi orang beriman dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang 4 kita sama-sama praktekkan, terutama saya ngomong ya. Mulai nanti malam kita tidurnya kalau bisa ya. Ya kalau enggak ya terserah, saya mah cuma ngomong doang. Kalau bisa kita praktekin tadi, wudhu dulu ya, zikir dulu. Kemudian masuk kamar mandi juga, supaya setiap hari kita argo pahalanya jalan terus. Walaupun kita bukan orang-orang soleh-soleh amat ya. Tapi kalau tabungan kita luar biasa kan, potensi ke surganya kuat sekali. Sebelum doa ada yang mau nanya nggak? Apa aja? Kalau ada. Ya, ya Bu. Salam tuh. Yasin, buku. Bukunya dikubur. Bukunya dikubur. Keringin dulu. Udah, bakar. Dibakar aja. Bakar. Nanti abunya baru dikubur. Jangan kertasnya dikubur. Kan bisa ada tulisannya. Bakar dulu. Bakarnya hati-hati, jangan ketahuan orang. Udah dipoto lu, viral ibu. Masuk YouTube. Tengok-tengok dulu. Nggak usah sobek-sobek, nggak usah. Kalau basah keringin, bakar aja. Deh. Di dukun apa? Nggak boleh kayak gitu. Pinter kagak, pala rengat iya. Ya begitu ya, Neng. Bakar aja, keringin bakar. Udah aman insyaallah. Ada lagi? Iya dah. Gimana cara ngusir setan di badan kita biar nggak ada setan? Waduh. Pok, setiap kita sejak lahir itu sudah diutus 2. Satu korin namanya, setan. Untuk menguji kita, tugasnya allati yuwaswisu fi siturin nas. Bisik-bisikin yang jahat mulu. Yang kedua malaikat, counter opini. Ya, dia justru yang bisikin yang baik. Satu-satunya yang bisa jinnya keluar terus masuk Islam cuma Nabi Muhammad. Kita mah kagak bisa. Terus bagaimana caranya? Isti'adah. Minta perlindungan kepada Allah terus. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Surat Al-Hijr ayat 37 ya, 38. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal lagi yang paling gampang, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mau ngerjain apa aja asal yang baik, bismillah. Bismillah itu maknanya adalah liisti'anah, untuk minta pertolongan kepada Allah. Maka orang yang sudah mengucapkan bismillah, syaitan tadi walaupun ada mandul. Bukan, kagak nyetrum mak, ampek, setannya lemes, kurus. Ya apa ya, ngilangin mah kagak bisa. Emang siapa kita? Tapi minta perlindungan, karena sejuta setan pun nggak berdaya kalau kita sudah minta perlindungan dengan. Yang kedua, jangan ngikuti langkah-langkahnya. Yang didemenin setan itu kan ya yang jauh dari Allah. Jangan diikutin. Kalau kita ngikutin, ya berarti kita CS dah sama si setan. Kalau setan itu innahu lakum adu, dia musuh kita. Gitu Pak ya? Ya.
Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku ya, as'aluka mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, warizqan halalan thayyiba, rezeki yang halal dan yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima. Allahumma ij'alna minat tawabin, jadikan kami ahli taubat ya Allah. Waj'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang takwa. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minasyakirin, jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna minadz dzakirin, jadikan kami orang-orang yang ahli zikir. Waj'alna minal muti'in, jadikan kami orang-orang yang tunduk kepada. Waj'alna min ibadika sholihin, jadikanlah kami bagian dari hamba-hambamu yang soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.